Tapi sebenarnya kita belajar menilai diri sendiri kalau menggunakan assessment seperti dari Kevlin tuh kita bisa ulangi per berapa bulan sih, Mas? Kalau secara psikologi itu sebenarnya report dianggap valid dalam 6 bulan. Tapi karena tesnya Kevlin ini kan kita ngecek tentang perilaku soft skill, kita nggak ngelihat sejago apa kita gitu kan. Yang akan mempengaruhi perubahan kita itu mindset kita. Nah, ada orang yang dalam 2 tahun itu hidupnya lempeng-lempeng aja, santai-santai aja, sama-sama aja, akhirnya dalam 2 tahun dites nggak ada perubahan. Ada. Tapi ada yang dalam 2 bulan itu berubah drastis. Kenapa? Pressure kerjaan, ada mungkin kehilangan orang, kena tipu, dan lain. Itu langsung merubah mindsetnya. Nah, itu akan sangat berubah nih. Nah, masalahnya, kadang kita ini terjebak dalam memori masa lalu. Saya ngerasa saya tuh orangnya begini. Padahal ketika dicek, enggak, ini udah berubah. Tapi kita lupa. Dan baik lagi, bias. Karena kita cuma ngerasa. Sama dengan, sebenarnya analoginya kayak kita cek darah. Saya ngerasa sehat. Iya. Tapi ketika dicek darahnya, kolesterol naik, gula naik, dan lain-lain. Tapi belum keluar reaksi-reaksinya kan. Nah, assessment ini untuk membantu memberikan informasi, ini loh kadar gulanya gini, tapi ini dalam kondisi perilaku orang. Baru gunakan itu untuk self-improvement. Gitu sih. Jadi dari situ baru kita mulai ada perbaikan. Oh, saya mungkin, ternyata saya orangnya terlalu berhati-hati, padahal saya perlu banyak berkomunikasi dengan orang. Ya coba perbaiki gimana caranya, misalnya mungkin ngambil kelasnya di Speaking ID gitu kan. Oke, ternyata saya mending banyak-banyak ngambil kelas yang berhubungan dengan presentasi, public speaking. Tapi saya takut-takut. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu kita tuh mau improve apa nih, dan kita tahu kendalanya apa. Karena saya yakin juga dari Mbak Sarah akan lebih jelas ketika tahu profil orangnya. Oke, ini mau latihan komunikasi, tapi ternyata isunya tuh di kepercayaan diri. Itu kan cara latihannya juga beda ya Mbak Sarah ya, kalau yang seperti itu ya. Betul. Karena kejadian juga misalnya kita di dunia kerja ya teman-teman, kita tuh selalu ngerasa nggak cocok sama orang lain. Rekan kerja kita bikin kesel, atasan kita orangnya bawel, gitu kan ya. Kita selalu ngerasa orang lain tuh yang salah. Nah ini jadi sebuah pertanyaan, sebenarnya benar orang lain yang salah atau justru yang salah adalah diri kita sendiri? Nah, proses kita refleksi kemudian juga menilai diri sendiri ini itu kadang-kala nggak bisa dilakukan secara sendirian juga, mandiri. Kita butuh alat bantu. Itu pun yang saya lakukan juga, begitu ya. Kok akhir-akhir ini kenapa ya komunikasinya nggak bagus gitu? Itu nggak cukup kadang-kala hanya bertanya pada diri sendiri, tapi butuh juga alat bantu. Jadi kenapa tadi Mas Jay memaparkan begitu ya, ternyata kita perlu loh proses komunikasi intrapersonal. Nah, dengan cara tadi melakukan assessment terhadap diri sendiri, salah satunya dengan bantu gitu. Ini ada pertanyaan, ada yang nanggepin tadi di grup di chat ya. Saya kan dari Kak Dery nih. Saya kan geng milenial dan saya saat ini komunikasi dengan Gen Z beda banget cara kita komunikasi. Kadang ada keselnya juga. Nah, udah live ya kayaknya. Oke, Mbak Sarah, kira-kira ini mungkin juga cukup common ya masalah ya kesel. Kadang ya apa sih yang sebenarnya bikin kesel selain tadi yang kita udah sempat bahas ya, karena kita nggak coba untuk memahami. Apa sih yang paling sering bikin orang akhirnya komunikasi ngerasa wah nge-gap nih grupnya generasi ini sama grupnya generasi itu? Ya, karena ya memang kita sadari bersama-sama ya teman-teman bahwa Gen Z ini hidup dengan teknologi gitu. Mereka sudah tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Mereka mengakses short video setiap hari gitu. Apa yang kita konsumsi itu akan mengubah pola perilaku kita. Jujur aja teman-teman yang ada di sini, masih setiap hari baca buku nggak? Ada yang masih baca buku? Ayo angkat tangan. Saya bisa memastikan gitu ya, bagi teman-teman yang masih menyempatkan membaca buku 15 menit sampai 30 menit setiap hari, pasti masih menyukai pola belajar, mencatat itu secara langsung di kertas pakai bolpen gitu ya. Ini tadi saya tulis
Ada pertanyaan dari Mbak Feni gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita masih menyempatkan waktu untuk membaca teks, sehingga isi kepala kita itu juga ternyata lebih mudah dituangkan dalam bentuk yang lebih konvensional dengan nulis gitu. Beda sama teman-teman kita yang usianya lebih muda, yang tiap hari mengkonsumsi short video pendek, mereka rentang fokusnya sangat singkat, bahkan manusia dewasa saat ini maksimal itu mentok fokusnya 20 menit, mentok loh. Jadi kalau teman-teman mengikuti malam hari ini sesinya sekitar 1,5 jam, per 20 menit itu terdistraksi. Megang handphone sambil ngemil, bolak-balik ke kamar mandi gitu ya, pegang anabul misalnya. Itu wajar di 20 menit. Maka kebiasaan kita mengkonsumsi informasi itu mau nggak mau juga mengubah perilakunya. Nah, buat teman-teman, bukan cuma Gen Z aja, bisa Gen milenial, bisa Gen X yang memang setiap hari mengkonsumsi video pendek, intensitas online-nya lebih banyak daripada offline, mereka pasti akan menghindari sesuatu hal yang terlalu lama bertele-tele. Maka kalau ketemu Gen Z, ya udah langsung to the point. Gunakan bahasa yang jelas, yang ringkas, nggak muter-muter. Mereka suka hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena yang mereka konsumsi sehari-hari ya seperti itu. Di TikTok, di Instagram Reels gitu kan ya. 5 cara, nah langsung to the point tuh. Kalau misalnya udah tahu Gen Z sukanya to the point, nggak bertele-tele, ya pakai media yang mereka suka untuk berkomunikasi. Bahkan untuk sesuatu hal yang dianggap formal sekaligus gitu ya. Jadi pakai WA, terus kemudian Zoom meeting, buat mereka itu akan jauh lebih menyenangkan. Terus yang ketiga, beri feedback. Saya selalu menekankan hal ini. Gen Z itu senang diapresiasi kerjanya. Maka beri feedback. Kalau mereka habis melaporkan sesuatu, kasih feedback. Oh, ini harus dikoreksi, oh ini harus direvisi, oh ini harus diulangi. Segera berikan feedbacknya, jangan ditunda-tunda gitu. Jangan kelamaan. Mereka akan menyukai hal-hal yang sifatnya apresiatif, kemudian juga feedbacknya sesegera mungkin dan langsung. Dan ya mau nggak mau, kalau katanya ini beberapa orang merasa bahwa Gen Z ini dirasa kurang sopan gitu ya. Ya memang mereka suka berkomunikasi secara santai, tapi nggak ada salahnya kok kita mengarahkan mereka gitu ya. Kalau nggak suka misalnya kita diskusi, kemudian mereka meresponnya hanya dengan jempol, ya katanya Gen Z kan suka kalau lagi komunikasi jempol, smile gitu doang kan ya. Ya kalau merasa bahwa hal itu tidak cukup menyenangkan, kita kasih masukan ke mereka. Gen Z bukannya kemudian tidak menerima saran, enggak ya, mereka terbuka dengan itu justru. Justru nggak suka kalau nggak to the point, terus kita malah ngegosipin di belakang, terus akhirnya mereka dikasih kerjaan yang tambah banyak, itu malah justru jadi si malakama. Mending kalau ada yang nggak disuka, langsung diomongin, itu akan jauh lebih clear. Kebetulan saya itu kerjanya sama Gen Z terus teman-teman, entah itu di kampus, entah itu di Speaking ID, ya itu gitu kan, kita harus menjelaskan secara detail to the point. Kemudian ya ini satu lagi tantangannya, jangan suka menyuapin mereka terus menerus, beri ruang-ruang untuk kreativitas. Menyuapi tuh kayak gimana nih, misalnya Mas Jack, kamu tuh harus kayak gini gitu ya. Ya, ternyata itu bisa mematikan kreativitas mereka. Nah, ini juga sebenarnya tantangan buat orang-orang kayak saya yang tipenya adalah micromanager. Saya adalah tipe leader yang micromanager, teman-teman. Yang hal-hal kecil tuh masih saya atur gitu ya. Nah, itu ternyata mematikan kreativitas dari tim saya. Jadi saya juga harus introspeksi, oh ternyata kalau saya itu terlalu saklek, kalau saya terlalu yang ngatur banget, sebagai generasi milenial ini, ternyata nggak sesuai nih sama karakteristik anak-anak muda yang memang suka diberi ruang-ruang kreativitas. Gitu. I see. Wah, thank you Mbak Sarah. Ini kayaknya otomatis langsung menjawab. Ini saya lagi mau angkat satu pertanyaan ya yang kemarin di-share. Itu ceritanya dia ngerasa ada di tengah-tengah
Jadi di kantor itu ada generasi di atas dia, ada generasi di bawah dia. Mm-mm. Terus juga berasa banget, memang dia suka dikasih dapat feedback. Tapi kalau yang ngasih feedback generasi di atasnya dia, itu kalau ngomong muter, nanti terus ceritanya, ini dia ceritanya tuh selalu kaitin dengan dulu saya tuh begini. Nah, berarti kalau dikaitin lagi sebenarnya adalah, baik lagi ya, kita mau nggak memahami siapa bukan lawan bicara. Tadi istilah bahasa, siapa kawan bicara kita, ya. Kita tahu nggak dia dari generasi apa, dan kita mau pahami nggak di konteks di generasi itu memang dunianya berbeda. Nah, pertanyaannya tinggal kita mau coba untuk ngerubah cara kita nggak? Karena kan kita juga akan sulit ya merubah kawan bicara lah, siapa kita gitu kan. Tapi yang kita bisa ubah sebenarnya kan cara kita untuk gimana ngomongnya. Nah, pertanyaannya tinggal kita mau melakukan itu atau enggak, atau kita masih tetap mau bertahan dengan ya ini style aku, ya ini aku gitu kan. Nah, ya itu kayaknya sih menjawab juga ya ujungnya tentang berempati itu ya, Mbak Sarah ya. Iya, benar. Jangankan sama atasan kita nih, jujur teman-teman, siapa yang orang tuanya itu kalau ngomong suka diulang-ulang? Ayo. Ya itu juga yang harus kita pahami teman-teman, bahwa setiap orang tuh membawa gaya komunikasinya sendiri-sendiri. Tapi kalau hal itu dirasa sudah mengganggu Anda, misalnya mau diskusi pekerjaan tapi diceritain dulu panjang lebar, dia mulai curhat macam-macam masa lalu, entah keluarganya, karena banyak juga gaya-gaya komunikasi atasan kita yang harusnya membahas ini tapi mampir kemana-mana. Tegas aja gitu ya, Pak maaf kita fokus dulu ya karena waktunya terbatas. Termasuk ke orang tua saya juga gitu, Ma itu udah diceritain kemarin, kita ngobrol ini yuk. Kita harus melakukan interupsi seperti itu juga gitu. Karena tapi dengan tata bahasa yang sopan dan tata bahasa betul, itu. Betul, dengan tata cara yang baik gitu ya, tetap mengedepankan kesopanan. Pasti teman-teman juga sudah memahami itu sih ya. Tapi sekali lagi memahami bagaimana gaya komunikasi orang lain itu kita juga bisa lebih berempati, dan ingat nanti kita akan sampai juga di fase tersebut ketika ketemu sama generasi-generasi yang nanti di bawah kita semakin jauh, mungkin kita juga bisa dianggap demikian sama generasi di bawahnya. Ada 2 kalimat mungkin ya untuk menekankan apa yang kita bahas cukup panjang lebar malam hari ini, bahwa teman-teman kita sebagai generasi yang muda itu bisa belajar kerja keras dari generasi yang lebih tua. Generasi yang lebih tua bisa belajar kerja cerdas kepada generasi yang lebih muda. Jadi yang tua belajar kerja cerdas, yang muda belajar kerja keras. Maksudnya gimana nih? Yang tua yuk belajar mulai efisien memanfaatkan teknologi gitu ya, lebih terbuka, efisien terhadap waktu, efektif, rapat jangan bertele-tele gitu. Yang generasinya muda juga belajar untuk kerja keras, jangan early gratification gitu. Belum apa-apa udah minta kenaikan gaji, belum apa-apa udah minta healing, belum apa-apa komplain gitu kan ya. Jadi kita juga harus punya usaha lebih, kita berusaha untuk bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, jangan cuma maunya dipahami, tapi kita juga bisa memahami orang lain. Kerja keras, kita belajar dari generasi tua, kerja cerdas, kita belajar dari generasi muda. Apakah yang tua-tua berarti nggak kerja cerdas? Ya kerja cerdas, tapi dengan teknologi, kecanggihan, saya yakin anak-anak muda itu jauh lebih bisa optimal. Mbak Sarah, kalau misalnya kita yang ada di sini pengen belajar komunikasi di Speaking ID misalnya, ada program apa aja ya untuk personal ataupun untuk perusahaan? Kira-kira kontaknya kemana? Kalau misalnya company kami kayaknya ada ingin melatih tentang kepercayaan diri, gimana supaya bisa presentasi, karena kalau perusahaan kan pasti ngomong presentasi. Kadang juga mungkin tentang gimana bernegosiasi dan lain-lain. Ada nggak sih kelas-kelasnya gitu?
Baik, jadi kalau untuk public class, untuk individu, kami memang fokusnya lebih ke komunikasi publik ya, teman-teman, untuk yang belajar pidato, teknik presentasi, MC moderator, voice over podcast, gitu ya, personal branding, dan digital kreatif. Jadi, memang kalau untuk kelas individu, lebih banyak difokuskan untuk public speaking dan komunikasi digital gitu ya, personal branding, konten kreatif, komunikasi di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya teman-teman punya usaha atau instansi yang membutuhkan pelatihan, sebenarnya kami terbuka untuk segala aspek yang berkaitan sama skill komunikasi, komunikasi efektif interpersonal, leadership, customer service excellent misalnya. Kayak gitu ya, kita terbuka untuk segala aspek. Nah, ini adalah website kami, silahkan bisa dicek-cek lebih lanjut gitu. Oke. Wah, itu teman-teman, semoga itu bisa jadi satu insight yang bisa dipraktekin ya. Dan harapannya teman-teman semuanya bisa dapat insight yang praktikal hari ini. Kenapa? Ya karena seperti tadi yang di awal kita bilang ya, topik ini mungkin topik yang kita semua udah tahu. Tapi tahu aja nggak cukup, dan dengan kita coba dengerin, dengan kita coba share pendapat, dengerin pendapat orang lain, cerita orang lain, semoga kita bisa mempelajari, memahami lebih jauh, dan yang penting praktekin ya. Kalau saya rangkumin sebenarnya beberapa hal yang kita bisa mulai praktekkan adalah tadi yang sempat Mbak Sarah share, kita bisa belajar spirit kerja kerasnya dari generasi atas, kita bisa belajar spirit bekerja cerdasnya dari generasi bawah. Dan poinnya bukan untuk ya ini kan sekarang sudah zaman ini, harusnya kalian ikutin generasi ini, bukan lagi seperti itu. Tapi pahami mereka kawan bicara kita, sekali lagi bukan lawan bicara, tapi kawan bicara kita ini dari generasi mana. Pahami hal itu, jadikan referensi, dan cobalah untuk ubah cara kita berbicara dengan mereka. Kurang lebih gitu ya. Mbak Sarah, boleh nggak tutup mungkin kira-kira one statement terakhir lah sebelum kita tutup? Baik, jadi sebenarnya kalau kita bicara komunikasi efektif di dunia kerja, komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasinya itu informasinya jelas, mudah dipahami, dan mampu menggerakkan gitu ya teman-teman. Menggerakkan itu dalam artian apa ya? Mereka bisa mematuhi apa yang kita inginkan, kita perintahkan, bisa diajak kerja sama. Berarti di situ dikatakan sebagai proses komunikasi yang efektif. Maka kuncinya adalah ya kalau ngomong yang jelas, itu pasti. Yang kedua adalah kalau ngomong yang sederhana, gitu kan. Maka untuk bisa jelas dan juga sederhana, kita harus memahami siapa kawan bicaranya. Bicara dengan anak SD, tentu kita pakai bahasa anak SD. Kita bicara sama ibu rumah tangga, tentu kita pakai bahasa ibu rumah tangga. Kalau kita bicara dengan pejabat, kita pakai bahasanya pejabat. Komunikasi yang efektif menggunakan bahasa kawan bicara, bukan semata-mata mengandalkan ego kita semata. Begitu saya rasa. Teman-teman, nice. Sukses. Thank you Mbak Sarah, thank you banget. Jadi tentang memahami kawan bicara ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah stay di acara ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang kemarin saat registrasi sudah memilih untuk mau coba free trial, besok tim kami akan hubungi ya lewat WA di nomor yang sudah disampaikan. Nah, jadi kita akan hubungin, dan bagi teman-teman yang mau tertarik bisa reply, nanti bisa ikuti instruksinya. Dan buat teman-teman yang pingin tahu lebih jauh tentang apa aja servisnya Speaking ID, terus pingin coba terkoneksi dengan Mbak Sarah, bisa follow Instagramnya ya. Mbak Sarah mungkin boleh tulis Instagramnya, Mbak, belum ditulis di sini sepertinya. Oh boleh, di Speaking ID ya teman-teman. Ya. Silakan, jadi kalau mau tanya-tanya boleh langsung hubungi ke sana gitu ya Mbak Sarah ya? Ya betul, biar gampang ya. Oke, Mbak Sarah, thank you banget waktunya. Terima kasih sudah sharing-sharing dan bagi knowledge. Semoga ini saya harap teman-teman dapat insight yang seru dan dipraktekkan ya.
kurang lebih gitu. Mbak Sarah, thank you waktunya. Selamat Makasih. beristirahat dan terus berkabar ya. Sukses terus. Oke. Thank you, Mbak bye Zai. semua. Selamat malam semuanya. Sukses.